Shalom pemirsa GKK TV yang terkasih, apa kabar? Senang kembali bertemu kembali dengan pemirsa semua di rumah dan di tempat masing-masing di acara Music Corner. Nah, pada episode kali ini Music Corner akan kembali membahas tentang paduan suara. Temanya adalah gimana memotivasi anggota paduan suara supaya kembali berlatih kembali bersama-sama, baik secara virtual ataupun melalui tatap muka. Kita akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber yang oke. Siapakah dia? Mari kita temui masing-masing. Pertama adalah Pendeta Danili. Halo. Ya, Boksu Danili ini kan mengajar paduan suara wanita ya? Wanita. Betul ya. Dan juga kita akan bertemu dengan Penatua Andri. Halo Andri. Andri yang selalu sibuk membuat paduan suara virtual bisa berlangsung dengan baik di setiap ibadah kita. Nah, kita mau bincang-bincang nih mengenai paduan suara, ya kan? Kita biasanya dengerin kebaktian online itu ada paduan suara virtual. Nah, ini Andri yang membuat rekamannya, yang menyusun audionya, mengeditnya, sehingga pemirsa juga bisa mendengarkan dengan baik. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang. Ini masa pandemi yang akan berubah menjadi endemi. Menurut Boksu Daniel, bagaimana kira-kira paduan suara ini harus berlatihnya nih? Ya, memang sih kita tahu lah ya Ruth dan semua saudara-saudara pemirsa. Ini situasi yang nggak gampang. Betul. Susah. Jadi ada dua kalau menurut saya. Pertama, ini kan pandemi ini udah hampir 2 tahun di bulan Maret ya. Iya, jadi udah kepanjangan. Jadi seandainya udah sehat pun secara nggak sadar, yang pertama kita udah nggak kepengen ke gereja ya Pak Andri ya. Udah di rumah aja dah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang kan setelah pandemi ini lewat dan sudah mulai melandai turun, kita bersyukur dong mestinya kita datang ke rumah Tuhan. Tapi kan sekali lagi di poin kedua, situasinya kan belum semuanya boleh datang. Terus kalau nanti mau latihan, paling juga dari 100% 50% misalnya yang datang. Nah itu kendala juga. Terus mesti pakai masker, duduknya jauh-jauhan. Nah tapi paling nggak nih teman-teman nih yang punya spirit, yang punya semangat mau offline. Nah biarlah mereka mendahuluinya, memulainya. Pasti secara bertahap bisa tercapai itu cita-cita itu, walaupun nggak bisa 100% seperti yang lalu. Ya. Itu sih kali ya. Iya, siap Boksu. Pesan dari saya. Nah, kalau saya mau dengar dari Andri gimana nih selama pandemi ini paduan suaranya? Selama pandemi ini ya paduan suara ya biasa ya, namanya juga masing-masing kan beda-beda, ada yang naik turun lah. Iya, betul. Semangatnya pasti naik turun, walaupun ya salah satu masalahnya adalah ya kita nggak berlatih bersama-sama biasanya, karena kita berlatih masing-masing di rumah sendiri dengan materi yang ada itu biasanya cuman -1. Oh, jadi satu lagu aja itu ya? Ya -1 dan ya notasi part mereka masing-masing. Nah, iya. Itu mereka belajar sendiri dan kemudian ya mereka merekam audio dan videonya, kemudian baru serahkan ke saya. Tetapi ya seperti itu. Ya ada masanya landai, ada masanya juga ya menanjak lah seperti itu. Jadi ya saya juga kan tidak menutup satu paduan suara saja, tetapi ya mereka yang mau ikut ya memang ya kita open. Nah, siapapun itu. Saya juga mau tahu nih ya, Andri, kan paduan suara itu setiap minggu ada mempersiapkan satu persembahan pujian. Setiap bulan. Oh, setiap bulan ya? Ya. Oh ya, oke. Nah, itu latihannya kan katanya masing-masing sendiri. Terus siapa yang ngasih tahu ini salah nggak, itu salah nggak? Itu siapa yang ngasih tahu? Oh, nanti kan dikumpulin itu nanti kita akan dengerin satu-satu gitu loh. Misalnya bisa diperbaiki secara software, kita perbaiki, tapi kalau misalnya nggak bisa ya kita minta mereka untuk mengulang. Oh gitu, jadi mereka ulang lagi audionya aja kali ya? Audionya iya, videonya juga. Oh videonya juga tetap ya, oke. Ya. Nah kalau Boksu Daniel, paduan suara wanita gimana nih saat lagi pandemi ini? Ya, ini selama pandemi ini paduan suara wanita memang boleh dibilang vakum ya, dan juga kita prihatin ya.
yang namanya PS wanita ini kan usianya udah 60 ke atas. Iya. Ada yang 70 ke atas, Betul. ada yang 80 ke atas. Bahkan waktu selama pandemi ini ada yang terpapar COVID juga. Oh, Ada yang sembuh, ada juga yang pulang ya. iya. Nah jadi selama ini memang kita vakum, tapi saya bersyukur sampai tadi nih saya juga masuk ini WA dari Tante Teni ya, Ibu Teni dan beberapa ibu. Mereka rindu pengen sekali bisa latihan lagi. Nah ini semangat ini nih yang kita Bagus itu tangkap ya. pelaksanaannya, apakah melalui virtual dulu, online, atau bisa bersama-sama. Yang penting spiritnya itulah, saya senang itu. Nah, Mereka mau itu tuh. bagus tuh. Nah kalau dari yang muda-muda gimana Andri? Semangatnya tuh? Kalau secara masing-masing saya kira mereka lebih condong untuk latihan onsite bareng-bareng. Iya kan? Ya, walaupun ya mungkin duduknya nanti ya seperti ini gitu loh. Iya karena harus dijarang-jarang gitu ya. Ya, dan mungkin ya pakai masker, tapi minimal kita udah ada sosialisasi lagi loh. Maksudnya berkumpul bersama-sama, latihan bersama-sama. Nah ngomong pakai masker latihan, Boksu Daniel kan pelatih nih. Gimana kalau pakai masker tuh latihannya tuh? Mungkin ada kendala nggak? Sebetulnya kendala sih pasti ada. Yang pertama nggak nyaman. Ya betul. Mau napas aja susah, apalagi kalau Iya. emak ya. Apalagi ambil nada tingginya. Iya, waduh susah. Tapi sekali lagi bisa lah disiasati, kan masker kan ada yang agak pipih Moncong-moncong gitu ya. gini Nah, ini ya. agak moncong, ini bisa membantu ini. Do, mi, sol, tuh dapat kan. Kalau Dapet yang ya? satu mepet ini, do, waktu kita tarik nafas, dia ikut Kempes. kesedot. Wah, ini nggak bisa keluar nafas. Disiasatinya dengan masker yang apa model ini, yang cembung begini. Oh gitu ya. Mungkin itu kali itu. Tapi ya. teknik pernafasannya agak susah nggak kalau pakai masker? Tetap pasti agak susah, tapi bertahap bisa sih menyesuaikan. Ini kayaknya yang cembung gini nih, tetap ada kendala, cuma mendingan lah, nggak Mendingan sampai ya. pengap banget begitu. Nah, Andri, kalau dari yang pemuda-pemuda ini, apakah mereka ada ngomong gitu, nanya nggak, kapan nggak sih itu di gereja bisa latihan sama-sama? Pada nanya gitu nggak? Kerinduan pasti ada. Kalau yang nanya sih ya belum ada sih ya. Tapi yang pasti mereka pasti rindu untuk berlatih bersama-sama. Tapi kembali lagi ya, kalau untuk masalah latihan bersama ya itu harus ada dari gereja juga untuk membuka. Nah, saya mau tanya nih, Boksu Daniel, kalau ibadah tatap muka udah boleh nih 75% kan? Boleh nggak anggota paduan suara nanti kalau persembahan pujiannya langsung di gereja? Nah ini sih sebetulnya tergantung kebijakan gereja. Saya lihat di YouTube ya, saudara-saudara juga bisa lihat, ada gereja yang paduan suaranya juga datang langsung ke gereja nyanyi. Boleh? Boleh, tentu mereka pakai masker. Nah ada usulan juga nih dari teman kita nih, pengalaman kan ya, Penatua Andri. Bisa juga padusnya ditempatkan tempat khusus. Kalau kayak gereja Kristus Ketapang nih, kan di mimbar pengkhotbah di atasnya kan ada Di tempat atasnya, padus. Nah, itu jadi tersendiri itu mereka paduan suara, tapi tetap mesti pakai masker dan jaga jarak, karena kalau enggak kan dropletnya tetap turun, atau juga taruh di balkon. Bisa lah disiasati. Iya. Nggak apa-apa Tapi- jadinya ya? Nggak apa-apa, tapi sekali lagi tergantung kebijakan gereja, kesepakatan bersama mereka. Walaupun sekali lagi ada gereja yang sudah lakukan itu, ada juga yang belum, tetap virtual. Oh. Intinya sih boleh aja, tapi sekali lagi kesepakatan gereja lah bagaimana. Kenapa saya tanya gini? Karena ada beberapa anggota paduan suara menyuarakan keinginannya untuk nyanyinya tuh langsung. Soalnya kalau virtual mereka alasannya tuh banyak sekali ya kan. Pertama nggak ada waktu. Kedua mereka takut suaranya salah. Gitu, salah nada gitu ceritanya. Nah jadi gimana tuh caranya supaya mereka walaupun belum boleh tatap muka nyanyinya, tapi secara virtual mereka jangan cuman yang itu-itu aja gitu yang nyanyi. Nah, saya mau kembalikan lagi ke Ibu Ruth ya. Oh, kenapa tuh? Iya, saya dengar juga kan Ibu Ruth juga anggota paduan suara ya pada Mil. Iya betul. Paduan suara Jadi Immanuel. deg-degan tuh saya tuh. Iya, dan saya cuman melihat paduan suara Immanuel itu cuman hanya beberapa aja yang ikut paduan suara virtual choir. Nah itu karena pada rata-rata pada ketakutan, takut nadanya nanti salah, takut ada nggak ada waktu gitu kan, makanya jadi mereka tuh rata-rata kalau virtual jadi kelihatannya itu lagi gitu. Iya, kalau Gimana, dari paduan suara kami sih ya biasanya
Dimotivasi ya, sebenarnya ya kita nyanyi ya seperti tadi yang Pak Daniel khotbahkan ya, yang penting hati. Iya. Yang terutama itu hati. Nah, Betul. nanti kalau misalnya outputnya itu entah pitch-nya kurang atau apa, ada satu hal yang bisa disiasati yaitu dengan software. Oh. Ya seperti itulah. Jadi ya yang penting, yang utamanya itu adalah semangatnya. Semangatnya dulu mereka mau bernyanyi memuji Tuhan. Bukan untuk tampil show ya, Iya betul. tapi untuk ya benar-benar kerinduan hati untuk memuji Tuhan. Ya seperti itu sih. Jadi walaupun ya suaranya mereka nggak pede atau apa ya, kita bisa bantu motivasi mereka. Jadi pada saat mereka rekaman audio, ada suara-suara yang ganggu gitu, itu bisa dihilangin tuh? Tergantung juga sih, ada yang nggak bisa dihilangin, ada yang bisa dihilangin. Kalau suaranya emang udah ngeblend ya agak susah. Ya kan. Tapi tukang bakso lewat, tukang roti lewat tuh. Ya biasanya kan kalau di software itu dia ada spektrumnya sendiri ya, itu nanti bisa dicari spektrumnya, bisa di delete. Oh gitu. Tapi kalau emangnya udah ngeblend jadi satu udah susah ya, sebisa mungkin ngulang lagi. Atau ya memang disiasati waktu rekamannya disiasati. Oh. Iya, sama tempatnya. Tengah malam lah ya, jadi sepi gitu ya. Iya, cuma suara kita doang kedengaran malam-malam kayak anjing lolong ntar. Nah, mungkin Boksu Danieli bisa sharing, ada cerita nggak tentang selama pandemi kan orang kan pada takut tuh. Ketemu orang takut ya kan. Nah gimana nanti dia mau mulai tatap muka untuk latihan paduan suara tuh? Gimana Boksu? Stres duluan begitu ya. Iya. Ya, jadi memang di masa pandemi ini sih kesulitan apa semua jadi bagian kita bersama lah. Tapi saya bersyukur loh, Ruth dan Andri semua. Waktu saya emeritasi itu, ini kan kami sekeluarga ya pelayanan bersama. Lalu kan saya juga ada grup akapela, Librada sudah lama tuh nggak latihan selama pandemi ini. Datang yang dari utara, dari mana ngumpul, ya ngeri-ngeri sih tetap ada lah. Prokes dijalankan, terus kan latihan juga kan mesti gimana nih, biasa nggak pakai masker, mesti pakai masker, direkam, waduh itu berasa bener kendalanya. Tapi tetap dengan pakai masker tetap. Akhirnya kita pakai masker. Oh, oke. Dan itu jadi apa namanya? Jadi bekal sih buat saya, ada blessing in disguise ya. Nah kalau yang tadi Andri ceritakan, buat teman-teman Padus juga nih, kan tadi ada yang bilang kalau dia rekam bisa stres, bisa rasanya kayak nggak percaya diri. Terus kalau mau nanti ibadah langsung di gereja, jangan lupa loh. Walaupun kita ibadah di gereja, kita hybrid ibadahnya. Jadi online juga, offline juga. Jadi suara kita live tuh langsung didengar di rumah. Kalau salah saat itu kejadian salah, nggak bisa diedit. Nah itu ada plus minusnya di situ. Iya, ya. Nah waktu ngerekam akapela, itu lebih ribet lagi. Kan nggak suara bass nyanyi sendiri, suara tenornya sendiri, kita berempat langsung nyanyi. Pas gitu ada salah, nggak bisa salah satu ulang semuanya. Itu cukup makan waktu. Tapi emang mau nggak mau, emang keadaannya seperti itu. Udah kita nyanyi aja terus, nyanyi. Udah selesai audionya, lalu kan mesti pakai video kan. Nah pakai videonya juga kita pasang masker. Ya pokoknya semua bisa berjalan, terutama ya kuncinya bukan soal audionya, videonya, ada spiritnya itu, ada semangatnya. Itu harga yang modal paling gede deh. Biar gereja mau buka, izinin apa-apa, tapi kalau spiritnya udah nggak ada, ya udah dah. Game is. Jadi kembali lagi dong, apa motivasinya kita tuh masuk paduan suara tuh apa gitu ya Boksu ya, bener nggak? Betul, nah jadi saya tambahin lagi nih ya. Iya, tambahin aja Boksu yang banyak, nggak apa-apa. Kita kan ingat ini ya, kalau yang namanya sejarah nyanyian jemaat itu kan ada di kitab Keluaran. Iya. Kenapa sih orang Israel nyanyi? Itu kan dia kan nyanyi itu dipimpin Musa setelah menyeberangi laut kosong. Dia kan bilang terima kasih Tuhan. Nah jadi intinya nyanyian tuh terima kasih. Israel kan menyeberangi laut kosong. Sehingga nih eskatologis ini jadi teologis nih ya teman-teman ya, dan semuanya kita dibaptis. Orang Israel melalui laut maut dia selamat. Nah kita juga waktu kita menyanyi, entah itu solo, duet, paduan suara, basicnya atau dasarnya adalah terima kasih. Tuhan udah selamatin saya. Nih saya nyanyi terima kasih Tuhan. Bukan mau hebat-hebat, itu yang paling penting. Itu deh Ruth. Gitu ya.
Nah, jadi ternyata kita juga akan mengakhiri bincang-bincang kita nih pada hari ini. Sudah sampai di ujung acara Music Corner. Jadi mungkin saya akan mendengar pesan-pesan dari Bok Sudanili dan juga dari Penatua Andri masing-masing. Silakan dari Bok Sudanili dulu. Iya, terima kasih Ruth, Andri dan semua pemirsa di rumah. Sekali lagi pertama kita mesti terima kasih. Walaupun ada saudara yang kena ya waktu itu COVID, bahkan ada yang meninggal. Sekali lagi kita hidup, kita bilang terima kasih. Kita mau beribadah dengerin khotbah kek, ini kan kita fokusnya paduan suara ya. Semua dasarnya kita mesti ingat, Tuhan udah nyelamatin kita nih. Bukan cuma di dunia ini, bahkan sorga udah menjadi jaminan. Kita ingat itu. Terima kasih Tuhan, saya mau memuji Engkau. Tuhan pasti berkati. Walaupun kendala tetap ada ya rintangannya. Iya. Spirit itu tuh yang mesti dipegang. Ya, kalau enggak kita jadi kemana-mana gitu tujuan nyanyinya mau ngapain. Ingat sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan, saya mau kasih hidup saya, suara saya buat Engkau. Nah itu. Keren Boksu. Nah kalau Andri bagaimana? Ya, tambahannya? Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat untuk kembali lagi ya, seperti Pak Dani bilang, tetap semangat untuk memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Betul. Gitu loh. Walaupun ya kita nggak pede, kita takut fales apa segala ya, tetapi ya kembali dari hati kita. Apakah Betul. kita mau memuji Tuhan, mau berterima kasih sama Tuhan? Itu aja sih. Intinya kan ya kalau semangat awalnya ya, semangat Betul. awalnya itu gimana? Ya itu yang kita mau upayakan lagi, bagaimana nanti kita bisa tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, baik itu untuk solo, duet ataupun paduan suara, semuanya sama. Ya cuman intinya ya itu, apakah kita benar-benar memuji Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Betul. Aduh terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya Bok Sudanili, Penatua Andri, sangat membantu ya untuk teman-teman paduan suara yang ragu-ragu, yang takut untuk memulai, apakah itu virtual, apakah itu nanti tatap muka, kita jangan takut. Yang penting ada motivasi, karena dengan motivasi itu kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa sih motivasi kita pelayanan untuk Tuhan? Nah itu yang harus ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Tetap semangat. Di tengah masa pandemi, kita doakan yang terbaik supaya kita boleh bersama-sama kembali berlatih bersama-sama di Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih pemirsa di rumah yang sudah mendengarkan acara Music Corner pada kali ini. Nantikan kita bulan depan dengan topik yang menarik lainnya, dengan narasumber-narasumber lainnya juga yang menarik. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.